Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menerangkan tentang IoT arsitektur yang dimulai dari model 3 layer arsitektur, 5 layer arsitektur, dan 7 layer arsitektur. Saya Alfa Rizky Diputra, NIM 024 dari kelas 2024A. Yang pertama saya akan menerangkan tentang IoT ekosistem model 3 layer arsitektur. Satu, aplikasi layer atau lapisan aplikasi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan aplikasi spesifik kepada AS yang menentukan aplikasi di mana Internet of Things dapat diterapkan. Contohnya seperti aplikasi Smart Home, Smart City, dan lain-lain. Yang kedua, network layer atau lapisan jaringan. Lapisan jaringan adalah bagian dari arsitektur IoT yang berfungsi untuk menghubungkan benda pintar, perangkat jaringan, dan server. Contohnya seperti Wi-Fi, Bluetooth, 5G, LPWAN, Zigbee atau Ethernet. Yang ketiga, perception layer atau lapisan persepsi. Lapisan ini adalah sensor dan perangkat keras yang mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Contohnya sensor suhu, sensor kelembapan, kamera, RFID, GPS, dan aktuator. Selanjutnya, IoT ekosistem model 5 layer arsitektur. Yang ke-1, business layer adalah lapisan tertinggi dalam arsitektur Internet of Things yang bertanggung jawab atas pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan implementasi strategi bisnis berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari perangkat IoT. Contohnya analisis bisnis, model monetisasi, manajemen proyek IoT. Yang kedua, aplikasi layer. Aplikasi layer adalah lapisan teratas dalam arsitektur Internet of Things yang berfungsi untuk menyediakan layanan, aplikasi, dan platform yang memungkinkan pengguna mengakses dan berinteraksi dengan data IoT. Contohnya Smart Home, Smart Transportasi, Smart Factory, atau industri. Yang ketiga, proses layer. Proses layer adalah lapisan dalam arsitektur Internet of Things yang berfungsi untuk memproses, menganalisis, dan mengelola data yang dikumpulkan dari perangkat IoT. Contohnya cloud computing, G-computing, atau AI. Yang keempat, transport layer. Dalam Internet IoT adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data antara perangkat IoT dan sistem backend. Contohnya mobil otonom, pelacakan armada logistik, dan sistem transportasi publik pintar. Yang kelima, persepsi layer adalah lapisan terendah dalam arsitektur IoT yang bertanggung jawab untuk mendeteksi, mengumpulkan, dan mengubah data dari dunia fisik menjadi informasi digital. Contohnya sensor suhu, sensor kelembapan, kamera RFID, GPS, dan aktuator. Selanjutnya, IoT ekosistem model 7 layer arsitektur. Yang pertama, physical device dan control. Dalam konsep IoT itu merujuk pada perangkat fisik yang terhubung ke jaringan dan dapat mengumpulkan, mengirim, atau menerima data untuk berbagai aplikasi. Contohnya seperti sensor suhu, kelembapan, tekanan, kamera pengawas atau CCTV, smart meter atau pengukur listrik pintar, mesin industri dengan sensor IoT. Yang kedua, connective atau communication and processing unit.
dalam IoT mengacu pada cara perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain dan dengan sistem lain seperti cloud atau server lokal. Ini melibatkan unit komunikasi dan pemrosesan yang memungkinkan perangkat untuk mengirim, menerima, dan mengolah data. Contohnya Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Yang ketiga, edge computing atau data elemen analisis dan transformasi. Dalam IoT, pendekatan pemrosesan data dalam Internet of Things, di mana data diproses di dekat sumbernya atau edge, bukan dikirim langsung ke cloud atau pusat data. Dengan cara ini latensi berkurang, kecepatan meningkat, dan efisiensi jaringan lebih baik. Contohnya edge server atau AWS, DreamRest, Azure IoT Edge, router pintar dengan pemrosesan AI, Gateway Industri. Yang keempat, data komunikasi atau store adalah proses mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang dikirim oleh perangkat IoT sebelum diproses lebih lanjut. Contohnya cloud storage atau AWS, S3, Google Cloud Storage, database IoT, dan data lakes untuk analisis big data. Yang kelima, data abstraction. Data abstraction adalah proses menyederhanakan dan mengelola data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat IoT agar lebih mudah dipahami, diproses, dan digunakan. Contohnya middleware IoT, API untuk mengakses data, dan data pipeline. Keenam, aplikasi atau reporting, analisis, dan kontrol. Dalam IoT, aplikasi mengacu pada tahap akhir dalam pemrosesan data, di mana informasi yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah digunakan untuk pelaporan, analisis, dan mengendalikan. Contohnya aplikasi smart home, sistem manajemen lalu lintas cerdas, dashboard pemantauan industri, dan aplikasi pemantauan kesehatan. Terakhir, yang ketujuh, kolaborasi dan proses atau involving people dan business process. Dalam ekosistem IoT, kolaborasi dan proses adalah tahap di mana data yang dikumpulkan, dianalisis, dan dikendalikan digunakan untuk melibatkan manusia dan mengintegrasikan proses bisnis guna menciptakan manfaat nyata. Contohnya sistem manajemen rantai pasokan berbasis IoT, otomasi bisnis dengan AI, aplikasi kolaboratif berbasis cloud, dan integrasi IoT dengan ERP. Selanjutnya, untuk perbedaan model 3 layer, model 5 layer, dan model 7 layer. Yang pertama, model 3 layer. Untuk struktur paling sederhana, hanya memiliki 3 lapisan utama. Fungsinya fokus pada pengumpulan data, transmisi, dan aplikasi. Kekurangannya, satu, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, cocok untuk proyek IoT skala kecil atau prototipe. Kelebihannya, kurang optimal untuk sistem IoT yang kompleks. Yang kedua, tidak memiliki lapisan pemrosesan edge atau manajemen layanan. Yang kedua adalah model 5 layer yang strukturnya lebih detail dengan tambahan pemrosesan data dan manajemen bisnis. Fungsinya memproses data sebelum dikirim ke aplikasi dan menambahkan analisis bisnis. Kekurangannya, yang kesatu, lebih baik dalam mengelola dan menganalisis data IoT. Yang kedua, lebih scalable
dibanding model 3 layer. Kelebihannya satu, masih kurang dalam keamanan dan edge computing. Yang ketiga, model 7 layer untuk struktur paling kompleks dengan tambahan edge computing, keamanan, dan manajemen layanan. Fungsinya mengoptimalkan pemrosesan data, manajemen layanan, serta keamanan IoT. Untuk kekurangannya, yang ke-1 lebih efisien dalam menangani data besar atau big data. Yang kedua, lebih aman dan memiliki manajemen layanan yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung edge computing untuk mengurangi latensi. Dan kelebihannya, yang ke-1, implementasi lebih rumit dan mahal. Kedua, membutuhkan sumber daya lebih besar. Untuk perbedaan utamanya untuk model 3 layer, model 5 layer, dan model 7 layer. Untuk aspek kompleksitas, model 3 layer sederhana, model 5 layer menengah, model 7 layer kompleks. Aspek pemrosesan data, tidak ada pemrosesan tambahan untuk model 3 layer. Ada pemrosesan cloud untuk model 5 layer, ada edge computing dan cloud untuk model 7 layer. Untuk aspek keamanannya, model 3 layer dasar, untuk model 5 layer lebih baik, model 7 layer tinggi. Untuk aspek efisiensi data, model 3 layer terbatas, model 5 layer lebih baik, model 7 layer optimal untuk big data. Untuk aspek skalabilitasnya, untuk model 3 layer cocok untuk proyek kecil, model 5 layer cocok untuk proyek menengah, model 7 layer cocok untuk proyek besar dan industri. Sekian dan itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.